Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azami Jozuna Atmoko dengan NIM 251020300029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis Arba'in ke-8 dengan judul Haram Darah Seorang Muslim. Di zaman sekarang itu banyak sekali ya pembunuhan sesama Muslim. Dan mereka ini enteng sekali tangannya untuk membunuh sesama Muslim. Padahal ketika kita di akhirat nanti, yang pertama kali dihisab antara hubungan Allah dengan manusia yaitu sholat. Tetapi hubungan antara manusia dengan manusia yaitu darah seorang muslim. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya banyak sekali di media sosial ini kasus-kasus atau berita-berita tentang pembunuhan yang sangat marak seperti KDRT atau kasus seperti zina, terus tentang tawuran, tentang utang piutang gitu. Jadi banyak sekali pembunuhan yang merajalela di zaman ini dengan kasus yang sepele. Padahal di sini sudah ada hukumnya atau konsekuensinya saat kita membunuh sesama muslim, yaitu kan haram kan. Nah, pasti ada konsekuensinya. Nah, apa saja konsekuensinya? Yaitu ada 3, yaitu neraka jahanam, kekal di dalam neraka, disediakan azab yang besar. Sebenarnya bisa saja seorang muslim jika ingin bertaubat, yaitu dengan melakukan taubat nasuha. Wallahu a'lam bishawab, ini bakal diterima atau tidak, karena Allah Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun, insya Allah diterima. Nah, telah disebutkan juga dalam dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 yang berarti barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Itu. Jadi banyak sekali ya orang di zaman sekarang untuk membunuh, kayak tangannya ini enteng sekali untuk membunuh sesama muslim lainnya, padahal di hadis di Al-Quran sudah tercantum untuk tidak boleh membunuh sesama muslim karena emang hukumnya haram. Mungkin biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang awam dan agamanya ini sangat minim ya. Lanjut, di sini ada tak hanya yang membunuh yang akan dilempar ke dalam neraka, yang bunuh diri pun juga akan menetap di dalam neraka. Membunuh ataupun bunuh diri merupakan dosa yang sangat besar. Jadi banyak sekali nih kasus-kasus zaman sekarang nih di media sosial yang berseliweran di beranda sosial media kalian, berita-berita pembunuhan suami istri, KDRT. Terus itu kan pasti yang membunuh pasti akan dipenjara. Terus nanti di akhirat juga akan mendapatkan ganjaran yang dosanya yang sangat besar. Jadi di dunia rugi, di akhirat pun juga rugi. Dan di sini juga disebutkan bahwa bunuh diri juga haram dikarenakan kita nih menzolimi diri sendiri. Jadi tidak boleh. Oleh karena itu nanti di akhirat akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Jadi misalnya contoh kasus nih, pasti banyak dong di media sosial, banyak banget nih kasus bunuh diri karena kasus pinjol. Nah, karena kasus pinjol, karena kan kalau pinjol ini pasti bunganya gede terus, dan semakin semakin nggak dibayar, bunganya ini semakin membengkak. Oleh karena itu orang yang pinjol akan bingung gimana cara melunasi utang-utangnya ini. Oleh karena itu dia mengakhiri hidupnya secara tragis, yaitu dengan bunuh diri. Ini tidak boleh ya guys. Makanya jika ada masalah atau urusan di dunia, maka selesaikan terlebih dahulu dan jangan melarikan diri dari masalah di dunia, karena nanti di akhirat juga akan rugi dunia maupun rugi akhirat.
Nah, di sini juga telah disebutkan dalam dalil surat An-Nisa ayat 29 sampai 30 yang berarti, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sungguh Allah itu maha kasih sayang kepadamu, dan barang siapa berbuat seperti itu dengan permusuhan dan kezaliman, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka, dan yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Nah, jadi sebenarnya ada yang menghalalkan seorang muslim ini untuk dibunuh. Apa aja sih sebabnya? Sebabnya ini karena misalnya seorang muslim ini membunuh muslim yang lainnya. Oleh karena itu ditetapkan hukuman baginya yaitu qisas. Apa sih itu qisas? Ya, misalnya si A ngebunuh si B, dan mereka berdua sesama muslim. Oleh karena itu ditetapkannya hukum qisas, yaitu dibunuh kembali oleh pemerintahnya. Ini hukum Islam dulu yang berlaku pada zaman Rasulullah. Mungkin pada saat sekarang sangat jarang, atau mungkin masih berlaku di di negara Arab sono, mungkin masih menerapkan sistem hukum seperti ini, tapi nggak tahu juga ya. Soalnya misalnya kayak zina itu akan dicambuk 100 kali gitu. Di Aceh sana soalnya masih menerapkan hukum seperti ini. Seperti itu. Terus mencuri juga kan diharamkan harta seorang muslim. Kayak misalnya mencuri si A mencuri harta dari si B ini orang muslim, misalnya mencuri emas menggunakan tangan kanan, maka oleh karena itu yang akan dipotong nanti ketika di hukum sana, di hukum dunia, itu akan dipotong tangan sebelah kirinya karena tadi dia mencurinya menggunakan tangan kanan, kayak gitu. Terus lanjut, di sini ada hadis arba'in ke-8. Nah, ini intinya nih guys. Kita bacakan dulu ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa haqqa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salat wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi di sini ada hadis yang perawinya ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan sanadnya ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya perintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab atas mereka ada pada Allah Ta'ala." Begitu. Jadi ketika zaman Nabi itu ada yang namanya perang Yamamah. Apa sih perang Yamamah ini? Jadi perang Yamamah ini orang-orang yang memusuhi Rasulullah, yang memusuhi Islam, yang memusuhi hukum-hukum Allah, ini diperangi. Nah, perang tersebut dinamakan perang Yamamah begitu. Jadi orang-orang yang murtad itu diperangi karena kita hidup di negara yang saling menghargai dan menghormati antara non-Islam dan Islam. Jadi kita harus menghormati dan menghargai, jangan diperangi gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.